Ada itu yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini hasanah dan di akhirat berilah kami hasanah, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa qina, lindungi kami dari siksa api neraka, selamatkan kami dari siksa api neraka. Tafsirnya kebaikan di dunia, hasanah. Dalam ayat tadi yang biasa kita sebut doa sapu jagat, tafsirnya itu macam-macam. Ada yang menafsirkan hasanah, istri yang solihah. Hasanah itu istri yang solihah. Ya itu mungkin, ya benar juga sih ya. Mang bojo solihah ki yo hasanah. Kalau istrinya solihah itu pulang-pulang mumet nyawang bojo yo ayem. Tapi kalau istrinya itu enggak hasanah, pulang-pulang ayem nyawang bojo mumet. Betul ibu-ibu? Ngaku tuh ya. Ya kan kalau istrinya hasanah, pusing-pusing pulang, pusingnya hilang. Tapi kalau istrinya nggak hasanah, pulang-pulang itu senang, lihat istrinya pusing. Naudzubillah min dzalik. Istri hasanah, ya, hasanah di dunia, nggak punya duit nggak masalah, yang penting istri solihah. Wus, bejo nih luar biasa. Daripada duit banyak tapi istrinya nggak solihah, mending melarat bojone solihah. Betul bapak-bapak? Ah, kapokmu kapan? Milih kok melarat? Jawabannya mestinya Anda Habib sugih. Sugih bojo hasanah. Ini mbak yang namanya hasanah tampak berbahagia. Namanya disebut-sebut. Ada pula yang mengatakan hasanah itu qanaah. Kebaikan di dunia itu kalau bisa qanaah. Qanaah itu apa ya? Merasa cukup dengan yang dimiliki. Nah ini ibu-ibu cocok nih. Makanya Pak qanaah, Pak qanaah. Ibu-ibu, ya bu ya, tuh ya. Qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Alhamdulillah, bapak-bapak qanaah bu, punya istri 4 qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Betul bapak-bapak? Ah itu bu. Ternyata penafsiran qanaahnya masing-masing. Qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Punyanya kopi setengah cangkir cukup buat dia, nggak lihat lebih, mesti ayem. Tapi kalau orang belum merasa cukup dengan yang dimiliki, kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan gelisah, bukan tergesa-gesa lain. Kemerungsung itu tidak tenang. Nah, betul kan ya? Lebih cenderung kepada yang nggak tenang, resah ya bukan. Resah bukan, gelisah juga bukan, tergesa-gesa juga bukan. Kemerungsung itu tidak tenang. Kalau yang diinginkan sudah kecapai, itu baru tenang. Lah kemerungsung itu tidak tenang karena belum tercapai yang diinginkan. Bahasa Jawanya kemerungsung, bahasa Indonesianya sepanjang itu. Betul kan? Misal contoh pesawat boarding jam 6 pagi, misalnya jam 6 kurang 10 belum sampai bandara. Tenang atau kemerungsung? Kemerungsung. Kenapa? Ya belum tenang. Betul kan? Nah, itu namanya kemerungsung. Jatuh cinta pada seorang wanita, belum lamaran, banyak yang ngelirik. Tenang atau kemerungsung? Pai cepet pai. Kalah cepet gue pai. Ayo pai gitu ya. Bapaknya dipaksa cepet lamar. Kemerungsung. Nah tapi kalau orang qanaah udah merasa cukup, gak kemerungsung dia dengan yang dimiliki orang lain, tenang hatinya, cukup dah, saya segini cukup. Tapi seringkali banyak orang salah menafsirkan qanaah, merasa cukup dengan yang ada, jangan cari lagi. Itu bukan qanaah, males itu. Paham ya? Jadi orang qanaah itu jiwanya tenang tapi nyari terus, itu namanya qanaah. Merasa cukup dengan yang ada tapi cari tambahan, itu namanya qanaah. Jadi bapak cukup dengan yang ada tapi cari
Lah iya gaji 2 juta cukup toh? Cukup, tapi cari lagi. Anak 2 cukup toh? Cukup, tapi nambah. Bu, kenapa toh Bu kok bab anak nambah ibu agak pandangannya nggak enak itu, kenapa itu Bu? Bu, anak 2 cukup belum? Lu belum cukup kata ibu-ibu. Ini qanaah. Ini orang kalau sudah qanaah, ya qanaah itu bukan berarti nggak cari lagi, salah ya. Merasa cukup, merasa rasane cukup, tapi usaha untuk nambah itu harus. Jangan saya qanaah cukup, saya punya rumah segini saja. Loh, betul, kamu cukuplah dengan rumah segitu, tapi beli rumah yang lebih besar untuk nampung orang yang lebih banyak, buat pengajian, untuk tamu dan lain sebagainya. Buktikan nanti kalau kamu punya besar, cukuplah dengan kamarmu yang kecil. Bahkan kamu nggak tidur di kamar pun cukup, tidur di sofa juga cukup. Itu namanya qanaah. Tapi kalau rumahnya kecil, punya kemampuan besar, mencukupkan diri yang kecil, mergone pelit, lah itu lain lagi. Itu bukan qanaah, tapi bakhil. Ngajak teman-temannya keluar, ayo makan sate. Oh ayo, semangat temannya. Mari kita qanaah, cari sate yang tusuknya kecil-kecil, harganya paling murah. Ini bukan qanaah mas, tapi pelitnya luar biasa. Nah, hidup itu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini, bisa menikmati kalau qanaah. Nah, caranya biar qanaah bagaimana? Lawannya qanaah apa? Rakus. Rakus itu apa? Tidak, serakah, betul. Ya, rakus itu serakah. Bagaimana rakus dan serakah? Tidak merasa cukup dengan yang ada, pengen cepet-cepet dapat tambahan dan takut kalau nggak dapat. Itu namanya serakah. Jadi serakah itu cenderung siap melukai orang lain. Contoh, lampu merah sudah hampir merah, lampunya hijau. Orang yang qanaah ngantri dia. Yang serakah hampir merah, ya langsung dia ambil kanan, kemudian maju ke depan, yang depannya tabrak gitu ya. Ini namanya serakah itu. Namanya serakah. Lain kalau cari peluang normal nggak jadi masalah, tapi maksakan diri yang nggak mau sampai kena merah dan siap mencelakai orang lain, itu namanya rakus, namanya serakah.